Terima kasih kenang-kenangan terindahnya ini akan bisa berumur panjang lebih daripada yang Kita hari ini datang ke Magetan untuk memberikan motivasi masyarakat Magetan dengan Bawaslu bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam proses politik lokal ataupun politik nasional. Ayo kita masuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bawaslu Kabupaten Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Mas Ikhwan, atas kehadirannya pada siang hari ini. Yang saya hormati Mas Agus Mahfud sebagai narasumber pada siang hari ini, Ketua Bawaslu beserta Mas Muris, anggota Bawaslu Kabupaten Magetan, dan seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua di sini masih diberi keselamatan, kesehatan, sehingga masih diizinkan untuk berkumpul bersama dalam rangka acara advokasi penanganan pemilu atau pemilihan. Untuk yang pertama nanti Mas Ikhwan monggo disampaikan, dilanjutkan Mas Agus monggo disampaikan sebagai narasumber. Setelah itu kita nanti perbanyak dengan proses diskusi. Nanti ya sih. Monggo untuk Mas Ikhwan dipersilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek. Memegang mic untuk yang kedua kali. Beberapa hari yang lalu ada surat ke kami untuk mengisi acara di sini. Alhamdulillah atas longgar terkait dengan pidana. Bawaslu atau zona. Salah satu, jadi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu ini tugas utamanya setidaknya ada 3. Satu, mengawasi tahapan pemilu. Yang diawasi tahapannya, bukan KPU-nya. Nah, ini harus diklikan. Soalnya orang diawasi itu kan nggak enak, sehingga yang kita awasi itu tahapannya, bukan KPU-nya. Selanjutnya monggo Mas Agus untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat pada beliau dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bawaslu Jawa Timur Mas Ikhwan, Ketua dan anggota Bawaslu Magetan, teman-teman sekretariat Bawaslu, para pimpinan ataupun anggota fungsionaris dari berbagai organisasi yang hadir di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh MC dan Pak Ikhwan tadi. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu, menyambung silaturahmi. Tidak ada lain kecuali untuk bagaimana tema kita advokasi pelanggaran dan pidana pemilu ataupun pemilihan
itu bisa berjalan baik. Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak yang kami hormati, tadi sudah diperkenalkan tentang siapa saya, identitasnya. Mungkin juga bisa dibaca di depan. Itu terkait dengan identitas saya, baik pada waktu dahulu ketika masih berproses sekolah, ataupun di KPU, dan sekarang di kampus. Jadi saya itu sekarang orang kampus yang dekat dengan KPU dan Bawaslu untuk bagaimana demokrasi lokal ini bisa berjalan lebih baik dengan berbagai pengalaman pada waktu 11 tahun di KPU dahulu. Jadi cukup lumayan. Kalau Mas Indret ini luar biasa. Mas Muris Indret itu seangkatan saya periode KPU pertama kali 2003. Sampai hari ini beliau luar biasa pengabdiannya. Saya tidak luar biasa karena harus berganti tempat konsisten dalam proses penyelenggara pemilu. Next, penegakan hukum. Indonesia sebagai negara hukum diartikan bahwa semua penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Ini yang penting. Kalau dosen itu kan menjelaskannya itu kan ya seperti ini. Jadi kalau berbicara Bawaslu ataupun KPU, khususnya penyelenggaraan, semuanya basisnya adalah ada nggak regulasinya. Kalau ada, jalan terus. Kalau tidak, ya seperti yang disampaikan Pak Ivan tadi. Masyarakat berharap betul penanganan politik uang jelas ditangani secara serius, nggak tahunya hanya satu hal. Itu harus dilaksanakan pada masa kampanye. Ketika hari tenang tidak. Itu jadi masalah. Akhirnya kemudian berbicara penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan karena memang pasal-pasalnya tidak mendukung. Harapan masyarakat, harapan Bapak Ibu, atau harapan orang yang ada di luar itu berbeda. Begitu juga sang calon tadi memberikan sesuatu kepada orang lain itu bagus. Apalagi yang memberikan fatayat atau pemuda Muhammadiyah itu bagus, sodako. Tetapi ketika temanya berhubungan dengan pemilu dan ada sesuatu harapan untuk menyoblos dirinya, akhirnya bukan sedekah atau infak, menjadi dia kena hukuman sekian bulan penjara. Jadi belum ditimbang di akhirat nanti, ini sudah diberi hukuman. Jadi memang harus ikhlas ketika memberikan. Jadi Bawaslu itu luar biasa. Bagaimana seseorang memberikan sesuatu itu harus secara ikhlas, bukan karena ada sebuah keinginan, apalagi menjadi calon. Nah, hadirnya saudara-saudara semua di ruangan ini tidak ada lain kecuali bagaimana bisa menjadi mitra Bawaslu dalam proses itu semuanya. Meskipun saat ini bukan tahun pemilu ataupun pilkada, tapi semuanya berproses. Next, ini adalah hak dan kewajiban. Jadi semuanya berawal dari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Apa yang menjadi hak dan yang menjadi kewajiban saudara sebagai pemilih, saudara sebagai stakeholder yang ada di masyarakat? Intinya saudara semuanya mempunyai kepentingan, kesejahteraan, keadilan dalam hal kepemimpinan, misalkan bupati, gubernur, presiden, ataupun para wakil rakyat. Kalau misalkan di sini sekolahan, jalan itu tidak sesuai dengan pada masa kampanye dahulu, Bapak Ibu bisa memprotesnya. Karena itu adalah hak Bapak Ibu semuanya. Apa yang disampaikan oleh sang calon itu adalah hak Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan kewajiban adalah keharusan yang harus dilakukan ketika dihubungan dengan kampanye.
Ya, bagaimana bisa melakukan pengawasan? Loh, Pak, saya kan bukan Bawaslu, saya kan bukan Panwas lapangan. Sekali lagi, pengawasan partisipatif itu sangat dibutuhkan. Kalau dalam bahasa Pak Ivan tadi kan, ke depan, kalau ada sebuah kesadaran, maka Bawaslu itu tidak diperlukan. Persis seperti keberadaan hukum. Hukum itu hadir karena banyak masyarakat belum sadar terkait dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kalau sudah sadar, maka hukum itu mungkin para penegak hukum tidak akan mempunyai pekerjaan. Jadi taruhlah polisi ataupun kejaksaan atau Bawaslu sendiri, itu selanjutnya ya sudah berjalan baik. Hanya tinggal bagaimana pendampingan begitu saja. Jadi hak dan kewajiban adalah merupakan hal yang sangat dasar terkait dengan saudara sebagai bagian mitra Bawaslu. Selanjutnya, next. Di dalam kekuasaan, political will merupakan hal yang sangat urgen untuk penyelenggaraan negara. Political will itu adalah kemauan politik dari pemerintah, begitu juga dari partisipasi masyarakat. Kalau saudara tidak mendukung, mensupport Bawaslu terkait dengan semuanya, sangat mungkin proses pilkada, pemilu itu tidak bisa berjalan baik. Tidak bisa hanya, kan Bawaslu sudah dibayar, kami kan tidak dibayar, kan semua harus dilakukan Bawaslu. Bawaslu tidak akan bisa memproses kalau tidak ada yang melapor. Bawaslu tidak akan bisa memproses kalau tidak ada yang menjadi saksi. Dan selanjutnya, intinya bahwa harus ada political will dari semua komponen, dari Bapak Ibu semuanya juga. Jadi kalau dalam bahasa negara kita saat ini, ya sekarang Bapak Ibu mungkin masih menjadi bagian masyarakat sipil yang belum menjadi penguasa di Magetan ataupun di Indonesia. Tapi mungkin 5 tahun lagi dari ruangan ini sudah ada yang menjadi legislatif, mungkin ada yang sudah menjadi bupati atau wakil bupati, ya kan? Kita tidak tahu yang terjadi di Trenggalek itu loh, umurnya sama dengan Bapak Ibu, saudara semuanya. Dia jadi bupati, tingginya pun juga sama dengan saudara, bahkan lebih tinggi saudara, iya kan? Jadi potongannya sama lah intinya, atau bahkan saudara yang hadir di ruangan ini lebih. Di Mojokerto perempuan juga bisa menjadi wali kota dan muda lagi. Jadi di Magetan pun juga punya potensi. Perbedaannya adalah apakah Bapak Ibu, saudara-saudara yang di ruangan ini masih konsisten untuk menjadi masyarakat sipil biasa yang selalu support terhadap pemerintah, atau suatu saat akan menjadi ya penguasa yang selanjutnya mempunyai political will terkait dengan bagaimana advokasi tadi berjalan. Jadi semuanya berproses. Saya pikir bapak-bapak yang di depan ini dulu juga sama, semuanya berproses lah. Next, penegakan hukum menurut Gustav Radbrandt, filosof Jerman, itu harus memenuhi 3 hal: keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Jadi pertama yang dilakukan oleh Bawaslu itu harus menampilkan sebuah keadilan. Ya, kita pahami Bawaslu itu tidak membuat aturan sendiri, tapi dia berangkat dari sebuah undang-undang pemilu ataupun pilkada. Dan di situ pasti menampilkan keadilan pertama kali. Kalau tidak, pasti sudah dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk di judicial review. Ya memang kadang-kadang ada yang belum. Tadi contohnya yang disampaikan oleh teman-teman Bawaslu tadi, pada waktu hari tenang orang tidak bisa diproses. Ya karena tidak ada yang memproses di Mahkamah Konstitusi. Kalau itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sangat mungkin ya
semacam usulan atau pengaduan itu bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya saja adalah Bapak Ibu yang di ruangan ini pernah nggak bermimpi untuk ke Mahkamah Konstitusi untuk memproses itu? Halo? Kan gini loh, pengennya bagaimana di Magetan apa yang menjadi idealitas masyarakat itu kan bisa berjalan. Terkait dengan apa yang dilanggar atau sebuah pelanggaran itu bisa diproses. Tetapi Bawaslu tidak bisa memproses karena ya terbatasi oleh aturan. Kalau memang regulasi undang-undangnya masih belum selesai, kalau Bawaslu nggak mungkin untuk mengadukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya Bapak Ibu semuanya yang menjadi bagian masyarakat sipil untuk mengadukan itu. Kalau hal itu tidak terjadi, ya maka keadilan itu masih sebagian semu. Karena keadilan versi keputusan DPR RI sama pemerintah yang sebetulnya tidak berjalan efektif dengan rakyat. Yang kedua, kemanfaatan. Apakah Bapak Ibu keberadaan regulasi yang ada itu sudah membawa manfaat atau tidak? Taruhlah yang tadi dihukum sampai 2 bulan. Kalau di Magetan sudah ada yang sampai kemudian kena vonis, belum ada ya? Belum ada. Tapi sekarang ketika di Mojokerto, di Madura, apakah sampai terjadi vonis tersebut itu membawa manfaat atau malah menjadikan petaka saja? Yang ketiga adalah kepastian hukum. Jadi penegakan hukum memang perlu dilaksanakan dalam proses ini, menghadirkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik di Magetan. Next. Ini saya karena sebagai orang sosiolog, ya saya menampilkan sosiologi hukum untuk ini. Tadi diperkenalkan saya aktif di YouTube. Iya, saya aktif di YouTube menampilkan tema-tema sosiologi politik, sosiologi hukum, dan sosiologi agama. Karena temanya adalah ada hubungannya dengan sosiologi hukum, maka saya menampilkan Durkheim. Durkheim itu meskipun relatif orang mengenal hanya sosiologi murni, tapi dia juga menampilkan beberapa pemikiran tentang sosiologi hukum. Hukum dirumuskan sebagai kaidah yang bersanksi. Berat ringannya tergantung sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat. Jadi, kata Durkheim, ya sanksi itu sangat relatif. Ada yang berat, ada yang ringan, sangat tergantung pada apa yang dilakukan seseorang yang dikatakan melanggar tadi. Dan itu juga dihubungkan dengan baik dan buruk. Tidak cukup hitam dan putih, tapi baik dan buruk. Karena terkadang hukum itu, taruhlah kalau di dalam hal yang umum, orang yang misalkan mencuri sekian miliar dengan orang yang mencuri 1 melon, itu ada keputusan yang sama, misalkan 1 bulan, itu kan menjadi masalah. Ini tentunya diprotes oleh Durkheim. Ada 2 kaidah di dalam hukum, sosiologi hukum tentunya. Represif, kaidah hukum yang sanksi-sanksinya berdatangkan penderitaan bagi pelanggar hukum, hari depan, kehormatan, perampasan kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. Jadi kata Durkheim, Emil Durkheim, itu represif itu ya ini sangat menghukum. Jadi seperti yang dilakukan oleh kepala desa atau yang lainnya tadi, ampun-ampun ketika diberi hukuman 2 bulan. Padahal sebetulnya orang berpikir enak loh dihukum itu. Bapak Ibu yang di ruangan sini pernah di penjara? Halo? Belum? Pernah? Diisolasi. Kayak di penjara. Kayak di penjara, diisolasi. Pernah nggak mendengar waktu di penjara itu setiap hari kita tidak usah bekerja tetapi mendapatkan jatah makan?
Enak nggak? Jadi ada sebagian orang yang berpikir, kalau saya repot untuk mencari makan ataupun pekerjaan, saya tak masuk penjara saja karena di sana dijamin oleh negara. Setiap hari mendapat jatah makanan. Tapi mungkin yang lain akan protes. Iya, dapat jatah makanannya. Kalau makanannya enak dimakan. Kalau makanannya nggak enak dimakan, ya standarnya enak dimakan. Tapi standar itu standarnya siapa? Akhirnya kan begitu. Itu kata Durkheim. Jadi pertama represif supaya tidak terulang. Yang kedua adalah restitutif. Tujuan kaidah hukum mengembalikan kaidah pada situasi semula, pemulihan keadaan mencakup perdata, hukum dagang, acara, administrasi, HTM. Dan selanjutnya Durkheim menampilkan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Ini hanya membedakan antara sebuah hukum yang digunakan dalam tatanan masyarakat yang sangat homogen dan masyarakat yang sangat heterogen. Intinya bahwa hukum ini menghubungkan dengan sebuah struktur sosial. Tidak mungkin hukum hadir tanpa ada alasan. Dan antara yang sekali lagi yang homogen sama heterogen itu beragam. Next. Ini terkait dengan Undang-Undang 7 2017. Bisa juga nanti bisa dilihat di Undang-Undang 10 nomor 2016 terkait dengan pengaturan penyelenggaraan pemilu. Itu pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirnya regulasi dan penyelenggara pemilu, bagaimana tata negara ini adalah lebih demokratis, bukan membebani demokrasi yang ada. Kalau penyelenggara pemilu itu bahkan menjadi bagian dari peserta pemilu, ini akan membebani terkait dengan undang-undang itu. Jadi coba dievaluasi, adakah di Magetan penyelenggara pemilu itu menjadi tim sukses dari seorang calon? Halo? Tidak ada ya? Deal? Ada. Enggak, kalau ada, ini adalah membebani terkait dengan memperkuat ketatanegaraan demokrasi yang ada di kita. Karena tugasnya penyelenggara itu bukan sebagai subsistem dari calon, tetapi dia menjadi penyelenggara yang netral untuk semuanya. Yang hadir di ruangan ini adalah yang netral semuanya. Mungkin ada yang bagian dari partai politik, tetapi baju hari ini adalah baju netral semuanya. Dan itu menjadi bagian yang baik mitranya Bawaslu. Atau sebaliknya, tadi waktu awal masuk tadi, kami itu bagi mitra, kami itu mitranya Bawaslu atau Bawaslu mitra kami ya? Nah, tadi ada pertanyaan begitu. Yang kedua, mewujudkan pemilu adil yang berintegritas. Sudahkah di Magetan ini pemilunya adil dan berintegritas? Terakhir pada Pileg kemarin, Bapak Ibu, adil dan berintegritas atau tidak di Magetan? Halo? Saya ingin menyapa Bapak Ibu. Untuk 2019 sudah adil dan berintegritas atau belum? Insya Allah sudah. Memperkenalkan supaya semuanya tahu. Perkenalkan, saya Isahini, bagian dari Fatayat Kabupaten. Kami akan menyampaikan untuk pemilu tahun kemarin, insya Allah sudah adil dan berintegritas. Jadi sudah adil berintegritas, itu versi Fatayat. Jadi tidak ada protes ya. Intinya Bawaslu sudah bekerja dengan baik. Sekarang kita lihat bagaimana komentar. Kalau yang kelihatan protes yang mana ya ini ya?
pengennya kelihatan yang protes. Ya soalnya yang depan ini agak protes. Yang bukan penyelenggara. Siapa ini? Oke, monggo silakan. Saya bukan penyelenggara. Pelaksanaan kemarin menurut pengamatan kami sudah baik, karena di daerah saya khususnya itu tidak ada protes dan lain sebagainya, karena juga data yang menunjukkan itu tidak ada protes yang terbukti di kabupaten. Maksudnya daerah itu seluruh Magetan atau hanya satu kecamatan atau satu dapil saya. satu dapil? Ya. Terus di kabupaten pun juga tidak ada laporan. Ini bajunya KNPI Magetan loh ya? Iya. Tapi tadi sudah saya sampaikan dari bawah. Maksudnya saya dari bawah, dari dapil itu sudah adil dan jujur, terbuka. Terus sampai di kabupaten pun juga adil dan terbuka. Kemarin sudah saya juga mengikuti di tingkat kabupaten, lancar, tidak ada halangan. Intinya memang sudah adil dan berintegritas. Iya. Oke, terima kasih Mas siapa? Mas Toha, terima kasih. Ada yang mau berkomentar yang berbeda? Mumpung di sini adalah tidak ada larangan. Bawaslu ada tapi dianggap saja tidak ada itu. Bebas bersuara. Ada yang mau berkomentar? Kan kadang-kadang kita mendengarkan suara yang tidak enak didengar ketika di luar forum. Nah, kita selesaikan di forum ini. Nanti kalau diselesaikan itu adalah ya kita luruskan misalkan Bawaslu-nya atau KPU-nya atau calonnya. Ada? Oke, kalau tidak ada maka selesai. Adil dan berintegritas sudah selesai. Selanjutnya menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. Ya kalau di sini konsisten ya. Iya kan? Saya pikir tidak ada pengunduran. Kebetulan di tahun 2020 ini ada pilkada, diundur dari September ke Desember, tapi di Magetan tidak kan? Itu bukan karena tidak konsisten, karena memang ada COVID-19. Yang selanjutnya, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Kepastian hukum, apakah ada proses kemarin dilakukan oleh teman-teman Bawaslu itu yang gelambiar begitu? Maksudnya ada calon-calon yang ya kelihatannya yang menang A, kelihatannya yang menang B, kemudian sampai akhirnya berpanjang-panjang begitu. Adakah di Magetan? Tidak ada ya? Oke. Karena kalau ada, itu harus kita advokasi. Yang bermasalah ini adalah calonnya atau Bawaslu-nya atau yang melihat. Kan bisa-bisa yang melihat yang bermasalah. Karena apa? Kalau kita berbicara sosiologi, itu terkait dengan perspektif KNPI dengan pemuda Muhammadiyah atau dengan Fatayat, itu terkadang melihat suatu hal realitas itu berbeda. Contoh tadi ya, orang memberikan 2 liter minyak, itu menurut KNPI itu boleh. Wong niatnya baik kok dan tidak mempunyai niatan untuk terkait dengan pemilu meskipun pada masa pemilu. Itu sudah program kami setiap tahun. Menurut Fatayat, itu dibutuhkan rakyat itu. Kebetulan pemerintah daerah Magetan tahun ini belum memberikan sumbangan kepada rakyat dan diberikan itu kan niatnya baik ya. Itulah perspektif antara satu dengan lainnya akhirnya berbeda. Yang intinya adalah
adakah kepastian hukum yang ketika itu berjalan itu terganggu? Kalau enggak, ya oke. Tetapi kalau masih terganggu, saya pikir mumpung di ruangan ini, itu bapak-bapak Bawaslu itu maksimal 2 periode. Mungkin sesudah 2 periode ada yang jadi bupati, ada yang jadi wakil bupati. Mungkin, ya. Nah, sebelum jadi bupati wakil bupati, maka sebagai Bawaslu itu kan harus di on the track kan terus. Ya nanti kan yang pengganti Bawaslu yang bapak ibu yang ada di ruangan ini kan, yang nggak mungkin asal seorang manusia itu kemudian pada satu tempat. Seperti saya itu di KPU Kabupaten 2 periode belum selesai harus di KPU Jawa Timur. KPU Jawa Timur 1 periode kemudian harus di kampus. Di kampus sekarang menikmati dunia kampus, nggak taunya diundang ke sana ke sini, bisa komunikasi dengan saya ketika mengelola jurnal tadi dikenalkan ya. Itu hampir setiap hari berkomunikasi dengan orang luar negeri. Saya memerintah dia untuk mereview jurnal saya, itu tidak minta service pun, dan sebaliknya itu kenikmatan tersendiri bisa berkomunikasi dengan orang Amerika, Nigeria, Taiwan, Malaysia dan sebagainya. Itu sebuah kepuasan bagi kami sebagai orang kampus ya. Karena kalau bapak ibu mungkin mau komunikasi itu aja harus ke Bali kan? Ke Bali kan mau ketemu mereka untuk komunikasi aja. Saya setiap hari bisa komunikasi dengan mereka. itu terkait dengan kepastian hukum tadi. Yang terakhir adalah mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Saya pikir itu sudah terjadi baik di Magetan, pemilu efektif dan efisien. Saya tidak pernah mendengar Bawaslu Magetan khususnya itu melakukan hal yang kurang efektif atau yang tidak efisien. Bahkan rata-rata anggarannya selalu sisa. Begitu kan? Sisa terus ya? Disia terus. Padahal teman-teman KNPI kalau boleh itu disumbangkan ke KNPI, tapi kata Bawaslu masalahnya oleh regulasi itu nggak boleh. Kalau boleh juga akan disumbangkan ke teman-teman semua ormas yang hadir di sini. GMNI mau, PMI mau, HMI mau, IMM mau disumbang itu. Karena temanya sama, pengembangan demokrasi. Di sini kan juga pengembangan demokrasi. Tapi masalahnya adalah regulasi tidak memperbolehkan. Saya kembali ke kursi lagi. Next, di halaman 10 ini adalah tugas-tugas Bawaslu, yaitu melakukan pencegahan dan penindakan. Saya pikir ini sudah disampaikan oleh Pak Ikhwan tadi, sudah panjang lebar. Pelanggaran pemilu, sengketa proses, ini juga mengawasi pelaksanaan putusan di wilayah kabupaten kota, masih di Magetan. Di sini sudah ada putusan DKPP. Halo? Belum? Jadi belum diawasi ya? Maksudnya gini, apapun keputusan DKPP, itu teman-teman Bawaslu adalah support terkait dengan hal itu. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran, keputusan Bawaslu, putusan KPU, putusan pejabat yang berwenang. Intinya bahwa tugas menjadi Bawaslu itu luar biasa, tidak bisa maksimal kalau tidak disupport oleh Bapak Ibu yang di ruangan ini. Bapak Ibu, saya bertanya, apakah yang di ruangan ini bersedia mensupport Bawaslu? Sekali lagi kurang kompak. Apakah Bapak Ibu bersedia mensupport Bawaslu? Itu penting. Karena ya orang Bawaslu kan hanya 5 orang. Padahal kalau pengurus muslimat Fatayat itu lebih banyak. Pengurus Fatayat lebih banyak daripada pengurus Bawaslu. Pengurus GMNI lebih banyak daripada pengurus Bawaslu. Kalau tidak disupport oleh semua yang ada di ruangan ini, Bawaslu pasti cumbang camping. Next, dalam melakukan pencegahan, saya pikir ini adalah hal yang berhubungan dengan Bawaslu. Kita langsung aja Mas ke
halaman yang paling akhir, atau kita nomor halaman 12 dulu. Ini terkait dengan penindakan dalam melakukan pendidikan pelanggaran pemilu. Ini adalah apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Halaman 13, dalam melakukan pendidikan serta proses pemilu, ini adalah yang dilakukan oleh Bawaslu. Banyak tugasnya. Ini halaman 14, wewenangnya. Halaman 15, lanjutan. Halaman 16, kewajiban Bawaslu. Ini yang perlu dipertanyakan oleh Bapak Ibu. Apakah Bawaslu di Magetan sudah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya? Betul? Oke, itu menjadi perhatian. Kalau tidak, menjadi masalah. Karena sebetulnya kadang-kadang teman-teman Bawaslu itu tidak ada niat. Tetapi karena tidak sadar ada sesuatu yang ingin dijalankan, nah itu perlu diingatkan. Jadi ada adzan begini nggak apa-apa, lanjut atau berhenti? Berhenti sebentar ya. Oke, berhenti sebentar. Baik, kita lanjutkan. Jadi bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu adalah yang paling penting, yang menjadi kewajiban dari Bawaslu. Nomor selanjutnya bisa kita baca. Next, halaman selanjutnya. Ini juga bisa kita baca. Mengawasi terkait dengan banyak hal. Halaman 18, pertanggungjawaban dalam laporan. Ini tentunya hal yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu Magetan bertanggung jawab kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Dan selanjutnya halaman 19, tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini adalah kemarin yang terjadi pada 2019. Bapak Ibu, dari sekian tahapan ini apakah ada catatan negatif untuk Bawaslu? Coba lihat A sampai K ini, apakah ada catatan negatif atau ada sesuatu yang belum terselesaikan? Meskipun mereka sudah dilantik, maksudnya anggota DPR-nya, mulai dari perancangan sampai kemudian pengucapan sumpah janji. Apakah ini sudah bisa diterima, Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Jadi intinya bahwa teman-teman Bawaslu Magetan sudah menjalankan berbagai tahapan dengan baik. Next, ini adalah ini tadi yang dikenalkan tentang saya. Saya pertama sebagai editor in chief The Journal of Society and Media. Ini sudah cita 2. Penulisnya selalu 5 negara minimal dari setiap edisi terbitan. Bisa dicek di jurnal ini. Yang kedua juga saya aktif di YouTube ini. Hari ini masih 1.500 subscriber. Itu ada permohonan subscribe ya. Boleh Bapak Ibu mengeluarkan handphonenya untuk melihat YouTube saya supaya kenal. Sudah dibuka? Sudah di subscribe? View-nya baru 29.000. Tolong dibuka kalau berkenan untuk di subscribe. Nanti 1 minggu pasti akan mendapatkan materi kuliah saya pertama. Kalau hari Senin begini pendidikan kewarganegaraan. Saya dulu kok ngajar pendidikan kewarganegaraan, Pak? Ya karena itu untuk tambahan. Untuk kalau yang hari Senin itu untuk mahasiswi dari calon-calon guru PAUD yang ada di Unesa. Kalau hari Rabu saya selalu menampilkan 2 konten sosiologi pengantar ilmu politik. Jadi saudara-saudara meskipun tidak di jurusan atau di fisip, silahkan cukup lihat di konten saya yang hari Rabu
pengantar ilmu politik minggu ini adalah pertemuan yang ke-6. Jadi masih, kalau di YouTube masih sampai pertemuan ke-5. Siangnya akan saya upload lagi tentang sosiologi hukum, juga pertemuan ke-6. Hari Kamis itu ada ilmu sosial budaya dasar dan kajian kebijakan pendidikan. Itu biasanya saya salah satu yang saya jadikan konten, maksudnya saya buatkan konten. Apakah ilmu sosial budaya dasar atau kajian kebijakan pendidikan. Minimal saya untuk perkuliahan itu 1 minggu itu membuat 4 konten. Tapi kalau yang umum itu saya menampilkan 2-3 konten. Yang lebih khusus pada saat ini adalah tentang pilkada, politik lokal. Terakhir Bapak Ibu melihat diskualifikasi calon. Wah, menarik itu, diskualifikasi calon yang menjadi referensi bagi banyak orang. Tapi kalau memang on the track, saya pikir itu tidak akan diskualifikasi. Sekali lagi mohon kalau berkenan untuk subscribe supaya bisa setiap hari atau setiap saya mengupload dapat notifikasi terkait dengan konten saya yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mengambil sedikit intisari dari 2 narasumber. Dari Mas Ikhwan kurang lebihnya bahwa semua orang tertuju bahwa segala pelanggaran muaranya nanti di Bawaslu. Padahal tidak semua proses itu bisa diselesaikan di Bawaslu. Banyak varian faktor yang menyebabkan kasus itu bisa lanjut atau tidak. Dan itu yang masih banyak belum dipahami oleh banyak pihak ya, terutama pelaku politik. Semua pelanggaran pakai Bawaslu, padahal di internal kita juga punya pegangan aturan yang tidak semuanya bisa diproses. Dari Mas Agus tadi banyak menjelaskan terkait bagaimana hukum itu ditegakkan, bagaimana jenengan itu bagian dari tugas Bawaslu. Jadi tugas Bawaslu yang besar itu, mimpi yang besar itu tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Kita harus banyak membangun jaringan kenjenengan semuanya, sama-sama mensukseskan tugas Bawaslu melalui pengawasan partisipatif. Jadi harapan kami acara ini nanti jenengan bagian dari pengawasan partisipatif pada saat tahapan pilkada maupun pemilu dilaksanakan. Itu intisarinya, kurang lebihnya seperti itu. Monggo untuk selanjutnya mari kita mengeksplor banyak permasalahan di lapangan atau banyak pertanyaan, mari kita perbanyak diskusi saja. Dan saya yakin kita terbuka lah. Gak usah takut anu Bawaslu, ngeritik Bawaslu, gak usah, kita terbuka saja. Selama itu untuk kebaikan bersama, kita siap mendengarkannya. Ini monggo untuk pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kepada saya. Alhamdulillah. Boleh berdiri? Dengan saya Suito dari Panekan, dari Muhammadiyah. Ini kita alhamdulillah dapat pencerahan yang luar biasa dari 2 narasumber, termasuk dari Bawaslu Kabupaten Magetan. Di tempat ini juga luar biasa. Saya baru kali ini datang. Alhamdulillah dengan Bawaslu Magetan dan semakin hari semakin berjuang demi kemakmuran negeri kita. Allahumma amin. Tepuk tangan untuk Bawaslu. Alhamdulillah, pertanyaan pertama, saya mulai kecil, sejak tahun 60-an, saya melihat sejak dulu, ya mungkin ya sama di Indonesia, terutama di Jawa, kaitannya dengan sosiologi masyarakat. Pilihan Papa Ngajak Mas Nusewu ini dulu bukan money politik berupa uang, tapi karena saya punya saudara yang jago pamong,
sarung politik utawa jari politik pun saya nih. Ternyata kalau tidak punya itu juga kalah, nggak bisa. Begitu pula ketika akan datang pilkada, juga dari masyarakat, ya Allah nanti apalagi bupati atau mungkin yang lain, ternyata jalur mana harus undang oleh duit. Yang lain begitu beratnya Bawaslu untuk yaitu menangani hal semacam ini. Apalagi didukung dengan kalau masalah kampanye ya memang nanti tidak ada ditindak dapat hukum dan sebagainya. Tapi justru yang paling rawan adalah masalah hari tenang, karena memberikannya kepada hari tenang. Yes, bos, sumun, selamat kata orang Jawa semacam itu. Maksud saya kalau ingin betul-betul pemilihan ini betul-betul bagus sesuai dengan yang kita dambakan, nanti akan terpilih wakil-wakil atau seorang bupati, wali kota, gubernur seterusnya yang luar biasa yang hati nurani masyarakat. Itu kalau undang-undangnya itu ya diberilah pada saat hari tenang itu juga ada semacam ya sungguh-sungguh diberi hari tenang hukumnya seperti ini, karena itu penting sekali di masyarakat lain mas. Ya. Dan yang kedua adalah pada saat hari sebelum pilkada, misalnya seorang bupati dia jauh-jauh belum mencalonkan dan belum jadi bupati, nah dia dengan sibuknya memberikan amal pada masjid, musola dan sebagainya. Nah itu apakah hal semacam itu di bahasa Sulu juga ditengarai itu sudah sebagai tindak, yaitu apa, pidana dan sebagainya. Terus yang berikutnya ini Ning Sewu. Yang kedua pertanyaannya, ketika rame-ramenya yaitu orang misalnya jago bupati atau wali kota, gubernur dan sebagainya, ternyata pada saat jago itu belum maju, itu ternyata itu belum ada saling yaitu menceritakan kejelekannya, aib dan sebagainya. Tapi ketika sudah maju, satu sama lain saling mengintip tentang teman-teman kejelekan. Ini dalam Islam kan tidak boleh. Laskar, komin dan seterusnya itu. Untuk itu sejauh mana yaitu Bawaslu baik dari kabupaten, dari provinsi maupun pusat menangani semacam ini. Misalnya ya kita jangan saling mengungkap aib satu jago dan sebagainya, sehingga betul-betul pemilu nanti martabat, betul bermakna, demokratis yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? 3 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin Bapak narasumber dan Bawaslu Kabupaten Magetan. Saya Anton Suseno selaku Sekretaris DPD PDIP Kabupaten Magetan. Yang kebetulan juga mantan penyelenggara. Jadi bahasa kami adalah ketika kita berbicara tentang pelanggaran dan tindak pidana pemilih atau pemilu, yang saat ini terjadi adalah laporan itu dari para saksi, kemudian ke Panwaslu, dan kemudian ke Bawaslu. Catatan kami, belum ada masyarakat sipil yang melaporkan langsung tindak pidana itu atau pelanggaran pemilu itu kepada Bawaslu atau mungkin setingkat di bawahnya. Yang 2019 kemarin ya mulai dari Bawaslu desa, kecamatan dan kabupaten. Kami berharap Bawaslu dalam hal ini sering juga memberikan edukasi kepada masyarakat sipil. Bagaimana sih alur pelaporan pelanggaran ini agar masyarakat itu tahu. Itu satu. Karena masyarakat ini takut Pak, mau laporan itu takut siapa nanti yang adakah apa istilahnya untuk melindungi saya, karena pasti akan ada ancaman-ancaman dari berbagai kalangan kalau benar melaporkan hal itu kepada penyelenggara pemilu dalam negeri, Bawaslu dan sampai ke bawahnya. Itu satu. Harapan kami adalah sekali lagi bagaimana Bawaslu ini selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sipil khususnya tentang alur dan jaminan perlindungan terkait dengan saksi dan pelapor itu.
Yang kedua, bicara pelanggaran saat ini yang banyak itu adalah bagaimana terjadinya berita hoax. Apakah berita hoax itu bisa masuk pada pelanggaran dan pidana pemilu? Karena kita melihat banyak sekali, hampir setiap saat di grup atau di apa itu pasti banyak berita-berita hoax. Nah, ini harapan kami juga bahwa Bawaslu harus juga apa istilahnya membackup berita-berita hoax yang mungkin ditujukan kepada Bawaslu dan sering disampaikan lewat media-media supaya kami tahu tentang perkembangan Bawaslu. Dan yang ketiga adalah kami di KNPI ini tuh walaupun berbeda-beda baju, Bapak, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang putih, bahkan juga ada yang masuk parpol dan sebagainya. Harapan kami nantinya juga KNPI bisa berperan untuk membantu penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU ataupun Bawaslu, untuk sering diajak bersama, karena apapun ceritanya kita adalah wadah dari segala organisasi kepemudaan yang ada di Magetan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas beberapa hal yang disampaikan. Saya ulangi lagi beberapa hal yang ditanyakan. Yang satu dari Pak Mino, Ketua PD Muhammadiyah, apakah bantuan semen dan lain sebagainya sebelum pemilu itu termasuk politik uang? Terus politik uang itu sudah membudaya di masyarakat, ya, solusinya itu gimana? Yang kedua pertanyaannya adalah pernyataan sebenarnya, bagaimana Bawaslu biar aib-aib calon itu bisa diminimalisir lah. Jangan terlalu digembar-gembornya aibnya, karena membuka aib seseorang itu bagian dari dosa. Dari Mas Anton, yang pertama itu hoax pidana pemilu. Apakah hoax di media sosial itu bagian dari pidana pemilu? Yang kedua, laporan dari masyarakat itu kurang sampai saat ini. Ini berarti ada yang belum nyambung antara Bawaslu dengan masyarakat sipil. Ada yang belum match, gitu ya Mas ya. Kalau match kan seharusnya laporan itu banyak. Monggo ditanggapi oleh narasumber. Mas. Terima kasih Pak Sumino, Suwito dari Muhammadiyah. Terus pertanyaannya. Pertama tentang calon nyumbang masjid, betul Pak ya? Belum calon. Oh, sebelum calon. Masih bakal calon. Mau sedekah niku oleh nomboten. Ini sudah ada gambar Pak, gambar di masyarakat kalau orang itu akan nyalon tapi belum daftar. Kalau bunyi, jadi prinsipnya begini, kita akan melihatnya dari bunyi pasal. Pasalnya itu setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memilih atau tidak memilih. Nah, sehingga sejak lama, zamannya Pak Hazim Muzadi dan juga Muhammadiyah itu meminta sistem pemilu ini dikembalikan ke proporsional tertutup. Nah, apakah pemilu 2024 nanti tertutup apa terbuka seperti yang 2019? Ya, ini nanti akan menjadi perdebatan lagi. Ketika Undang-Undang 7 disusun itu sebenarnya PDI, PKS, kemudian Golkar itu sudah mengarah ke proporsional tertutup. Karena yang apa ya, partai kader ya struktur sistemnya sampai desa itu jalan gitu. Tapi partai-partai menengah itu rata-rata pengennya terbuka.
Dan waktu itu yang menang suara terbanyaknya adalah terbuka, karena itu lebih menguntungkan, konon lebih menguntungkan partai menengah. 2024 ya nggak tahu, mungkin nanti dari ormas-ormas ini mendesak agar sistem ini tidak membuat situasi demokrasi ini menjadi lebih apa ya, ada yang menyebut lebih liberal gitu ya, karena jor-joran ini itu dikembalikan ke tertutup. Nah ini monggo saling mendorong kalau memang ada aspirasi masyarakat ke sana. Terkait aib itu saya kira ini strategi masing-masing tim kampanye. Ini karena saya rumah Ponorogo Pak, jadi saya juga merasakan bagaimana persaingan antara paslon 1-2 ini juga saling mengungkap aib masing-masing di medsos dengan sindiran-sindiran tertentu. Saya bisa merasakan itu. Ya ini memang ketika kompetisi itu terjadi tidak dipungkiri bahwa orang akan saling mengunggulkan dan juga menjatuhkan, itu ada. Tetapi ada koridor-koridor aturan, larangan-larangan yang tidak dibolehkan. Selama ini tidak menyangkut larangan-larangan yang diketentukan di undang-undang, itu tidak masalah. Tapi begini, nanti juga akan, kalau memang itu terang-terangan, maka itu kan juga bisa ketentuan pidana lainnya, misalnya perbuatan tidak menyenangkan dan seterusnya. Ini kan juga bisa, orang-orang yang menyebar aib itu juga bisa, kalau itu tidak ada buktinya kan bisa dituntut ke polisi. Saya kira itu Pak Suwito. Berikutnya dari KNPI Mas Anton. Belum ada laporan masyarakat ke pengawas, ya memang masih minim seperti saya katakan tadi. Sehingga kalau pengawasan diserahkan ke masyarakat, ya ini orang masih, ya ada yang menyebut masyarakat belum siap. Sehingga saran dari Mas Anton tadi, berikan edukasi dong ke masyarakat. Alur laporan ini gimana? Nah ini penting. Jadi alur ini harus dipahami, siapa yang boleh melapor. Setiap pemilih boleh melapor, pemantau dan peserta pemilu atau pemilihan. Mungkin bikin sosialisasi yang pakai di media atau pakai stiker atau apa, nanti bisa ditempel di tempat-tempat strategis. Alur laporan itu semua tanpa seperti yang saya sampaikan tadi. Ada identitas pelapor, terlapor, uraian kejadian, saksi, bukti dan seterusnya. Gimana kalau orang ini melihat kecurangan tapi dia takut identitasnya? Boleh lapor ke Bawaslu, bilang saja saya ini menginformasikan. Jadi nanti itu bukan laporan, bukan menjadi laporan, tapi menjadi namanya informasi awal. Nah, kalau itu dari pengadu pelapor itu tidak mau disebutkan identitasnya, yaitu akan dijaga oleh Bawaslu kerahasiaan. Bawaslu yang akan menelusuri pelanggaran itu, yang akan turun ke bawah, ke lapangan, mengecek, menanyai saksi dan seterusnya, sehingga dugaan pelanggaran itu menjadi lebih terang dan bisa diproses lebih lanjut. Bisa. Misalnya mungkin karena nggak enak tetangganya bagi-bagi uang, nah itu langsung telepon aja ke pengawas. Oh, ini Bu, saya menginformasikan loh ya, bukan laporan. Nah, sifatnya minta untuk dilindungi karena mungkin takut dan seterusnya. Jadi nggak masalah, Bawaslu terbuka. Ini yang perlu disosialisasikan, saya setuju ini. Jadi kita juga, kalau tidak ada input dari masyarakat, kita juga terbatas. Meskipun kami juga bisa memproses dari temuan. Kemudian berita hoax, apakah juga masuk pidana umum? Ini sedang digagas yang namanya pengawasan di media sosial. Ini Bawaslu melakukan percepatan proses. Kalau itu termasuk pelanggaran undang-undang ITE, itu langsung kita teruskan ke kepolisian. Jadi di alur tadi,
kalau nanti ada laporan atau temuan terkait dengan berita hoax misalnya, di kajian awal nanti kalau itu melanggar undang-undang ITE, kami langsung teruskan ke polisi. Ya diproses dengan ya pidana umum berarti. Saya kira ini sudah banyak yang, apalagi kasus kami kemarin itu ya dipakai kan undang-undang ITE, itu juga banyak yang ditangkap itu karena menghasut dan seterusnya itu. Nah, ya itu harapan kita di dalam pilkada polisi itu juga cepat dan tanggap seperti itu. Gitu. Harapan kita seperti itu. Sehingga pilkada ini ya pilkada yang berintegritas, berkualitas, tidak ada hoax, kompetisinya sehat, pelanggarannya minim, syukur-syukur nggak ada, itu harapan kita. Saya kira itu Mas Arif, saya kembalikan ke Mas. Monggo Mas Agus menambahkan. Terima kasih Mas Arif. Kelihatannya sudah dijawab semua oleh Mas Ikhwani ya. Saya tak menambahi sedikit aja perspektif sosiologi hukum. Tapi sebelumnya saya berterima kasih sudah ada 13 orang yang subscribe YouTube saya. Termonitor. Ini termonitor ini tadi saya cek. Memang saya berangkat tadi 1.500 pas. Ini sekarang sudah 1.513. Oh, jadi di ruangan ini sudah 13 yang subscribe. Hadiahnya makan gratis Pak ya. Semoga yang lain bersedia untuk subscribe, karena subscribe itu kata Halilintar tidak bayar, tetapi akan mendapatkan hadiah notifikasi setiap terbitnya. Iya kan? Setiap saya ngupdate terkait dengan konten baik sosiologi politik, sosiologi hukum, kajian kebijakan pendidikan mata kuliah saya, ataupun tentang politik lokal, itu akan dapat notifikasi. Mau lihat atau tidak terserah, kan begitu. Terima kasih atas subscribe 13 dan yang lainnya semoga menyusul. Kata Emil Durkheim, hukum itu dirumuskan sebagai kaidah yang bersanksi. Berat atau ringan itu sangat tergantung sifat pelanggarannya. Jadi ketika dihubungkan dengan pertanyaan Pak Wito tadi, apakah hal itu menurut Pak Wito sebagai masyarakat sipil di Magetan itu pelanggaran atau pembuatan menurut Pak Wito sebagai masyarakat sipil? Sebelum kita ngomong Bawaslu. Pelanggaran. Oke. Jadi menjadikan pilkada itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Baik. Kalau memang itu pelanggaran, maka salah satu hal ketika regulasi Undang-Undang 10 2016, Undang-Undang Pilkada belum mengatakan. Jadi kan Bawaslu mengatakan di Undang-Undang 10 2016 itu bukan dikatakan pelanggaran, tetapi menurut Pak Wito itu pelanggaran. Maka advokasi yang bisa dilaksanakan oleh Pak Wito ataupun yang ada di ruangan ini adalah segera judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Intinya, hal yang tersebut dimasukkan dalam kategori pelanggaran. Meskipun kita juga belum tahu apakah orang-orang yang memberikan tadi betul-betul akan mendapatkan kendaraan politik untuk menjadi calon. Karena kan kadang-kadang itu kan hanya sebagai show of force dulu untuk meyakinkan kepada partai-partai politik, aku siap. Tapi nggak tahunya ketika yang melamar kepada partai politik ada 3-4 calon, yang dipilih hanya satu calon. Dia sudah mengeluarkan uang ketika tidak dipilih oleh partai politik, akhirnya tidak bisa menjadi calon. Itu banyak yang di pengalaman di kemarin di sini kan juga ada kan. Tapi ada yang sudah memberikan dan juga menjadi calon. Semoga diskusi advokasi ini menjadi motivasi bagi kita bersama. Toh, misalkan Pak Wito atas nama PDM, atas nama Muhammadiyah atau jihad politik atau jihad hukum Muhammadiyah Reform Nasional, itu selanjutnya melihat hal itu adalah
belum diakomodir, lebih baik Muhammadiyah ataupun semuanya lah yang ada di ruangan di sini ketika mempunyai kesamaan dengan Muhammadiyah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Toh di sana itu tidak bayar, hanya memang butuh perjalanan yang luar biasa. Tetapi kalau sebuah kebanggaan membuat sebuah tata aturan demokrasi lokal di kita, itu bisa menjadi referensi nasional, dan Pak Wito ataupun siapapun yang berjuang terkait dengan itu akan dihormati dan akan selalu tidak hanya dihormati saja, menjadi referensi, diundang dan macam-macam untuk selanjutnya. Itu kelebihannya ketika kita niat dengan ikhlas. Semoga tidak hanya Pak Wito. Apakah bapak-bapak yang ada di ruangan ini tertarik untuk judicial review ketika hal itu adalah menurut kacamata bapak-bapak adalah pelanggaran? Tertarik untuk judicial review? Aduh, Magetan itu masih bagian Indonesia. Ya, mungkin Muhammadiyah bisa menyampaikan ke PP-nya, KNPI sampai ke DPP-nya, Pemuda Muhammadiyah ke juga PP Pemuda, Ancor kepada pengurus pusat GP Ancor, Fatayat juga, MI, GMNI, IMM, atau siapapun lah yang ada di ruangan ini bisa menggunakan jalur strukturalnya. Kan kalau berbicara organisasi kan sering rapat ya, dan setiap rapat kan biasanya ada rekomendasi, masukkan saja rekomendasi. Selanjutnya nanti DPP masing-masing akan memperjuangkannya dan akan gengsi, misalkan pengurus pusat GMNI memperjuangkan terkait dengan, wah itu luar biasa, bisa-bisa menjadi semacam kendaraan untuk menuju berbagai tempat politik selanjutnya. Orang yang sudah mempunyai kontribusi begitu ya di negeri kita akan banyak dilirik oleh banyak orang. Itu yang paling banyak mencontohkan adalah teman-teman KNPI. Banyak orang-orang KNPI yang berkontributif di DPP, selanjutnya tahu-tahu jadi menteri, tahu-tahu jadi gini, tahu-tahu jadi gini. Meskipun KNPI itu sangat beragam tadi ya. Selanjutnya, terkait dengan aib-aib calon, Pak pikir tadi sudah. Kemudian terkait dengan saya hanya ingin mengatakan bahwa semua regulasi itu keinginannya untuk menghadirkan kebaikan atau hal yang terbaik pengelolaan yang ada di Magetan. Teman-teman di Bawaslu itu sebetulnya kalau disuruh milih secara pribadi ketika diberikan banyak tugas seperti itu, ketika dibandingkan dengan resiko gaji, itu kemudian nggak nyucuk Pak. Itu istri saya kalau gitu-gitu pasti diancam. Anak saya ketika sekolah diginikan. Banyak yang teman-teman bukan Bawaslu aja ya, semua penyelenggara pemilu, bahkan semua penyelenggara negara itu resikonya tinggi, apalagi hakim ya. Ketika on the track itu ancamannya luar biasa. Maka yang paling benar, yang paling bagus adalah bagaimana masyarakat sipil itu mendukung semuanya. Karena kalau didukung, itu mereka lebih ringan. Bawaslu ketika menjadi penyelenggara, semua ormas mendukung dalam prosesnya, Bawaslu itu merasa, oh ini semuanya mendukung, teman semuanya. Tetapi kalau tidak, ya Bawaslu mau fight untuk memproses itu juga agak maju mundur seperti sebuah nyanyian itu. Semoga ada manfaat. Semoga ini menjadikan demokrasi lokal di Magetan lebih baik. Sekali lagi, advokasi itu bisa diartikan secara definitif dan aktual. Dan sebetulnya kalau di Magetan membutuhkan banyak yang aktual. Maksudnya aktualisasi. Karena relatif tadi mengatakan bahwa idealitas yang ada di Magetan itu masih perlu ditampilkan yang lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih. Monggo yang lain. Barangkali ada yang perlu disampaikan, ditanyakan. Monggo. Atau mantan penyelenggara. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pemuda Muhammadiyah Magetan. Yang saya tanyakan pertama itu untuk pelanggaran politik uang. Itu dalam prosesnya memang sangat rumit untuk bisa mengajukan. Dulu saya pernah itu bahkan sudah ketika kemarin ada money politik, saya langsung esok harinya terjun ke lapangan. Itu saya tanyai, dia mengaku Pak. Dia mengaku sudah membagikan sekian ribu, uang dari mana dikasih kemana-mana itu sudah semua. Cuma memang dulu saya laporkan itu pun masih kurang Pak ini. Memang apakah dari regulasinya memang serumit itu. Yang pertama. Yang kedua, ini hanya guyonan saja ya Pak. Pernah tidak dari angan-angan Bawaslu itu melegalkan politik uang? Ya, maksud saya gini loh Pak. Kenyataan di lapangan, entah kita mau yang langkah preventif, pencegahan, itu memang susah banget dihilangkan. Nah, maksud saya, nek ada angan-angan dari foto para caleg itu mengumpulkan membagi sendiri. Negara memfasilitasi ketika para pemilih datang ke TPS itu diberi satu, itu malah lebih mengurangi Pak daripada kita ngoyak-ngoyak terus. Jadi malah dilegalkan sekalian. Dalam arti dilegalkan bukan dari calonnya, tapi dari negara yang memfasilitasi. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain guys, yang lain cukup betul. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina. Saya perwakilan dari HMI. Saya ikut meneruskan pertanyaan dari bapaknya tadi tentang undang-undang. Sebenarnya itu seefektif apa sih Pak penanganan pelanggaran kita di pemilu dan pilkada? Karena kalau saya lihat Bawaslu setiap kali mau pemilu dan pilkada selalu mengeluarkan indeks kerawanan wanti-wanti pelanggaran, tetapi tetap saja ada pelanggaran itu terjadi. Sebenarnya itu yang salah itu undang-undangnya atau kurangnya efek jerah terhadap pelanggaran pemilu. Sebenarnya itu yang salah undang-undangnya atau pelanggar pemilu. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi lagi dari Mas Ivan. Politik uang regulasinya terlalu rumit. Monggo ditanggapi. Yang kedua, apakah negara malah sekalian memfasilitasi adanya politik uang? Artinya itu tertulis dalam undang-undang secara resmi sekalian. Terus yang kedua dari Mbak Arina, seefektif apa sih penanganan pelanggaran pemilu? Dengan rumitnya itu, dengan susahnya itu, yang salah itu sebenarnya apa dan siapa? Pasti benang ruwet itu ada yang benang merahnya lagi. Mungkin itu. Monggo. Ada dari Kemening mau tanya? Oh iya kan? Nah, sekalian. Mas. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberi dari Ketua Bawaslu beserta jajarannya sekaligus narasumber. Saya Abdur dari GMNI Madiun Raya. Saya ingin bertanya, bicara soal money politik tidak lepas dari budaya, bahkan tidak hanya di pilkada saja, tapi di tingkat pemilu, kelurahan, desa yang banyak diselenggarakan, dan ini sudah menjadi budaya tradisi yang sulit untuk dihilangkan
dan dasar dari ini adalah sebuah kemenangan melakukan money politik agar mendapatkan suara yang banyak. Jadi bagaimana cara menghilangkan suap atau money politik agar bisa perlahan-lahan dapat diberantas secara serentak di berbagai daerah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Abdur dari KMNI. Politik uang sudah menjadi budaya lokal dan budaya nasional. Cara menghilangkannya gimana? Mungkin itu pertanyaan. Monggo Mas Iwan. Terima kasih. Pertama dari Mas Ivan PDPM depan, rumit pengaturan politik uang itu. Coba kita baca pasalnya yang di pemilu ini. Saya buka dari sini. Jadi di halaman 33 itu ya Mas. Politik uang dalam norma Undang-Undang 7 2017. Pasal 5 1.5. Nah, orang bisa dijerat itu dilihat bunyi pasalnya. Dia masuk pasal yang lama. Di situ nanti ada unsur-unsur yang akan setiap unsur itu harus terpenuhi. Misalnya begini, pasal 1515 yang paling atas ya. Tahu kelihatan apa enggak? Kelihatan. Setiap orang. Ini unsur pertama, setiap orang. Jadi kalau dia orang ya masuk. Dengan sengaja. Jadi dengan sengaja nanti dikaji lagi dengan polisi jaksa itu ada niat jihad apa enggak, bahasanya mens rea. Kemudian itu sudah berunsur. Yang unsurnya ketiga pada saat pemungutan suara, itu unsur ketiga. Berarti satu hari coblosan. Selain hari coblosan berarti tidak berlaku pasal ini. Kemudian menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Tadi ada orang ngaku ya, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Nah, ketika dia pengakuan saja itu tidak cukup, karena minimal ada 2 alat bukti yang itu diakui kebenarannya. Alat bukti itu dokumen, tulisan, mungkin foto atau video, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli. Ada 5 itu nanti mana yang memenuhi. Misalnya dia sudah ngaku, kemudian ada bukti yang lain dan minimal 2. Kemudian kepada pemilih, itu pemilih benar apa enggak, atau anak-anak kan begitu. Kalau anak-anak kan berarti bukan pemilih. Mengurainya satu-satu nanti supaya tidak menggunakan hak pilihnya. Pemberian itu disertai permintaan untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu. Nah, itu dia ngasih uang, tapi dia diem aja. Nah, unsur mempengaruhinya ini ada enggak, mengajak memilih atau tidak memilih? Itu juga menjadi unsur lagi. Kemudian sehingga surat suara tidak sah atau tidak. Nah, ini seperti itu cara pembuktian sebuah pasal. Jadi misalnya ada tadi ceritanya itu ada orang mengaku sudah bagi-bagi uang, nanti akan dimintai keterangan banyak itu yang terkait itu, sehingga konstruksi pasal ini terpenuhi enggak unsurnya satu persatu. Enggak, saya cuma ngasih uang, saya enggak ngajak milih siapa-siapa. Nah, misalnya gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa dia mengajak atau memengaruhi untuk memilih,
salah satu calon, itu buktinya apa? Oh, misalnya di amplopnya itu ada stikernya calon, nah itu baru nyambung. Kalau hanya amplop bagi nggak ada ajakan atau apa, nah ini pembuktiannya gimana unsur ini? Sehingga ini yang mungkin disebut wis genang aku. Nah, tapi pengakuan saja tidak cukup, harus didukung oleh minimal 2 alat bukti. Yang mana masing-masing alat bukti itu harus diakui kebenaran. Nah, terkait dilegalkan itu di pemilihan kepala desa pernah di desa saya tahun kira-kira 10 tahun yang lalu ya. Jadi calonnya itu urunan. Terus di teko diwai nggak tahu berapa ya, 20.000 atau berapa diwai amplop. Tapi selain uang transport itu ada yang lain ya. Ada serangan pajar lagi. Dulu itu dibolehkan, tapi pilkades berikutnya sudah, sehingga saya nggak boleh karena ya percuma tadi. Sehingga kalau memang mau dilegalkan ya monggo, ini regulasi ini siapa yang bikin? Pemerintah dan DPR. Tapi saya tidak yakin itu tidak bisa, karena itu akan menyalahi prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, prinsip-prinsip hukum agama dan banyak. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Rina, efektif apa? Ada IKP Mbak ya tadi, indeks kerawanan pemilu atau pemilihan. Jadi IKP itu dibuat untuk memetakan daerah-daerah yang rawan agar kerawanan keamanan, kerawanan money politik, kerawanan kecurangan penyelenggara itu bisa diantisipasi sebelumnya sehingga tidak terjadi. Itu IKP. Misalnya Magetan dipandang rawan money politik atau dipandang rawan keamanan karena pernah terjadi pembakaran apa. Polisi maunya jadwal itu yang ditetapkan dengan SK KPU, bukan peraturan KPU tentang tahapan. Kita tanya KPU bikin jadwal enggak? Ya berarti pasal ini nggak bisa diimplementasikan karena harus ada unsur ditetapkan oleh KPU. Ini contoh. Sampai sekarang itu berdebat terus, nggak pernah selesai mengartikan jadwal yang ditetapkan itu, sehingga lepas semua itu caleg-caleg yang berkampanye di luar jadwal itu nggak bisa diproses. Jadi memang undang-undang ini sudah semakin maju, tapi memang ya belum sempurna. Kemudian terakhir dari Mas Abdur Gemeni, politik uang itu sudah jadi budaya, gimana cara menghilangkannya? Ini saya kira menjadi pertanyaan tidak hanya Mas Abdur ya, menjadi pertanyaan semua. Undang-undang ini disusun juga untuk bagaimana meminimalisir, menghilangkan. Pidananya ada, hukum agamanya jelas, kok masih dilanggar? Ya ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Kita masuk di sini ya. Jadi saya kemarin ngisi di Blitar itu terkait politik uang. Jadi bahaya politik uang itu banyak. Salah satunya yang terakhir, bahayanya adalah masuk neraka. Loh iya, tahajudnya khusyuk tiap malam, sedekahnya banyak, gitu ya. Puasanya Senin Kemis, mau nyoblos ke TPS dikasih 50.000, itu dikisap, gitu ya. Itu masuk surga. Ada yang protes calonnya, dulu terima uang dari saya dulu gara-gara terima money politik. Ini sudah mau masuk surga, tinggal satu jangka itu digeret sama malaikat, masukkan neraka.
gara-gara 50.000 terima money politik waktu pilkada Magetan. Ya, masuk. Ini harus dikampanyekan bagi yang masuk. Iya, masa 50.000 terus tidak jadi masuk surga. Ini harus termasuk generasi muda. Ketika saya ke OSIS, ke SMA itu, saya tanya, kamu kalau dikasih amplop orang tuamu diterima apa enggak? Diterima Pak, dapat uang kok nggak diterima. Dialog, terakhir ya Pak, nggak diterima Pak. Nah itu justru sampai harus bikin lembaran baru. Kalau itu udah jadi budaya, biar itu jadi budaya orang-orang tua kita. Generasi baru harus berani menolak. Syukur-syukur adik-adik bisa, saya bilang waktu itu di salah satu SMA, mengajak orang tuanya untuk menolak dengan cerita tadi. Wong jenengan iku salate rajin, kok sik gelem nampa amplop. Nah, terus Pak Yai amplop itu suap. Soalnya kan milih enak imbal baliknya. Kecuali calonnya itu sedekah, tidak nyalon, bukan calon ya nggak punya kepentingan. Loh itu sebagai imbalan untuk memilih, itu jelas. Apa itu jalannya? Ar-Rasi wal Murtasi. Laknatullahir Rasi wal Murtasi. Ah ya, Ar-Rasi wal Murtasi final. Laknatullahi Ar-Rasi wal Murtasi. Rasi itu penyuap, Murtasi itu penyuap ya. Jadi itu suap. Itu yang harus ditolak. Ini barusan saya di WA dari Banyuwangi ketika ngisi. Pak, ini ada spanduk. Terima, jangan golput, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Wah ini ya salah kaprah lagi. Ya intinya sudahlah, tidak usah diterima, dikembalikan saja daripada dicatat oleh malaikat kan begitu. Itu salah satu dari pendekatan agama. Kalau pendekatan hukum negara ya tadi pasalnya jelas, siap-siap masuk penjara baik memberi maupun menerima kalau itu pilkada. Ya pengaruh kepala desa ini luar biasa, budaya di kepala desa. Ya saya sendiri minimal keluarga saya, adik-adik saya, bapak saya, kalau ada yang ngasih calon, saya gitu kan, dikasih 100.000, tolong dikembalikan. Saya kasih 200.000, gitu kan. Saya itu money politik untuk tidak menerima money politik. Sulit juga seperti itu. Ya harus punya uang ya. Yang 200 itu legal. Legal itu. Jangan terima money politik. Ini tak kasih money politik. Ya. Tidak ada imbalan atau ajakan memilih. Harus berani begitu. Ini bagi generasi muda, tokoh-tokoh agama semua ini harus mengedukasi keluarganya sendiri. Berapa sih 50.000 itu, masa 5 tahun digadaikan cuma 50.000, setahun 50.000. Nah ini yang coba selalu dipikirkan. Jadi yang mau terima itu hanya saat itu mikirnya, hanya jangka pendek. Terima kasih, saya kira itu luar biasa di Magetan. Mudah-mudahan semangat kaum muda ini membawa Magetan gitu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Enggak Mas Agus. Terima kasih. 3 pertanyaan cukup satu hal yang perlu dijawab karena bisa dikumpulkan. Tapi sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, subscribernya tambah 2, jadi sudah 15. Seandainya belum, boleh subscribe karena tidak bayar dan dapat notifikasi tentang pengantar ilmu politik, sosiologi hukum, kajian kebijakan pendidikan, pendidikan kewarganegaraan, dan tema-tema politik lokal dan demokrasi lokal yang saya tampilkan. Usulan setiap bulan bagi kaos bagi subscribe.
Nanti kan kalau sudah dapat monetize itu kan ya seperti para itu loh, membagi-bagikan handphone atau mobil, nah, itu kan biasa ketika sudah monetize. Tapi kalau sekarang itu kan masih berjuang semuanya. Nah ini harus di politik uang. Bapak Ibu, kalau kata Emil Durkheim itu mengatakan solidaritas mekanik dan solidaritas organik terkait dengan politik uang ataupun indeks kerawanan ataupun ya tentang politik uang lagi. Jadi kita itu kata Durkheim ingin dijadikan, diposisikan sebagai seperti apa sih, masyarakat yang seperti apa? Masyarakat yang ingin diatur oleh aturan atau ingin berdiri berjalan tanpa sebuah aturan tetapi sudah adil dan menghadirkan kebaikan. Solidaritas mekanik ya sebuah regulasi yang dipaksakan terhadap masyarakat itu boleh-boleh saja karena memang mereka itu inginnya diatur. Sehingga ketika berbicara politik uang tadi ya, definisinya itu sebetulnya politik uang itu halal atau haram, sah atau tidak sah, itu kan menjadi perdebatan ya. Kalau berbicara pemberian, orang kalau berbicara pemberian itu kan relatif semuanya mengatakan itu baik. Tetapi ketika ada harapan untuk mencoblos itu yang menjadi tidak baik. Sayangnya adalah orang ketika memberikan itu ada harapan untuk mencoblos, bukan ya itu adalah sebuah pemberian ikhlas yang dalam bahasanya adalah memotivasi dirinya untuk bagaimana dia lebih bekerja rajin lagi, atau yang menerima uang itu selanjutnya kemudian merasa loh saya nggak berhak deh ini menerima ini, apalagi hanya 50.000, toh untuk beli dawet saja sudah habis. Tidak bisa untuk apa-apa. Memang sekali lagi masyarakat kita itu kan kalau ingin diatur tapi dia mencuri-curi, inginnya itu diatur, tapi mencuri-curi bagaimana? Pelanggaran regulasi itu tidak berlaku untuk dirinya tapi berlaku untuk orang lain. Tapi kalau sebuah solidaritas organik, ada sebuah kesadaran masyarakat. Meskipun tidak ada aturan, Bapak Ibu kalau masih mendengar nggak di Bali? Di Bali itu ada kendaraan begitu, sepeda motor, diletakkan di tempat umum, itu aman. Mereka tidak ada seperti orang-orang yang di sekitar kita melihat kendaraan ada kuncinya itu kemudian diambil. Di Bali aman, meskipun agamanya tidak seperti agamanya Bapak Ibu yang di ruangan ini. Di kita, ya mohon maaf saya nggak tahu di kita itu agamanya apakah sama dengan saya semuanya atau tidak, saya nggak ngerti. Taruhlah Muslim, mohon izin kalau ada yang non Muslim. Di Islam itu kan mencuri kan dilarang. Tetapi ketika ada barang sepeda motor yang ada kuncinya, orang itu tertarik untuk mengambil. Ada mangga yang sudah mau siap, itu kemudian mata kita itu sudah nakal terhadap mangga itu. Ada kesempatan. Ya, intinya dalam bahasanya Emil Durkheim itu kesadaran organik kita itu belum muncul. Intinya kita itu ingin diatur terus. Mungkinkah solidaritas organik atau sebuah kesadaran di Magetan itu muncul? Jadi pertama, aturan itu nggak usah deh. Bawaslu tidak usah mendatangkan regulasi yang ribet terkait dengan politik uang. Tapi calon-calon tidak melakukan politik uang. Mungkinkah itu terjadi? Halo? Mungkinkah di Magetan tanpa ada sebuah aturan, semua sadar tanpa melakukan politik uang? Tidak mungkin. Tidak mungkin karena
sebagian masyarakat berpikir seorang calon ya itu dia akan mendapatkan pangkat, gaji, dan lain sebagainya. Sang calon niatnya itu tidak, dalam bahasa agama itu ikhlas betul, tapi ada sesuatu itu tadi. Tetapi kalau dia sudah tercukupi, maka kesadaran solidaritas organik itu bisa muncul. Taruhlah misalkan materi sudah nggak ada masalah, jabatan nggak ada masalah, maka kemungkinan besar itu akan terjadi, tapi memang sulit untuk dalam waktu yang dekat. Membutuhkan waktu yang panjang. Partisipasi teman-teman yang ada di sini adalah sangat dibutuhkan untuk itu semuanya. Sehingga sebetulnya terkait dengan politik uang tadi tidak harus memperdebatkan terkait dengan ya ABCD-nya, tapi bagaimana semua sadar bahwa seperti gini loh, Bapak Ibu di ruangan sini itu kan memakai masker ini takut sama Satpol PP atau karena sadar terkait dengan ancaman COVID? Nah, sadar pada aturan. Kalau di sini pakai masker itu takut karena Satpol PP kena denda 200.000, itu masalah. Tetapi kalau pakai masker ini sadar bahwa nanti daripada kita terancam COVID-19 kemudian kita sadar memakai, maka itu yang ditunggu-tunggu oleh maksudnya Magetan, atau dalam bahasa kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan uang cukup, saya yakin uang 50.000, 100.000 itu bukan sesuatu. Karena Bapak Ibu masih melihat sesuatu, maka uang itu masih diterima. Maka yang terbaik adalah semua yang ada di ruangan ini jadikanlah diri saudara menjadi orang kaya, bukan orang miskin. Orang miskin itu akan selalu berharap terkait dengan uang-uang itu, tetapi kalau orang kaya tidak menerima dari calon, tapi memberikan kepada calon. Sudah ada yang berani memberikan uang ke calon? Belum ada, jadi di ruangan ini masih miskin semuanya. Semoga ada manfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Semoga demokrasi di Magetan, demokrasi lokal di Magetan lebih baik dengan partisipasi dari Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di ruangan ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari narasumber untuk acara pada siang hari ini. Dicukupkan ya. Pokoknya biasanya yang sering dibahas masalah politik, uang tidak akan pernah selesai, karena terkait dengan kebutuhan perut kita semuanya, dan tidak pernah ada solusi. Solusinya pasti ngambang terus. Solusinya dilegalkan. Dan dari kami mewakili teman-teman Bawaslu mengucapkan banyak terima kasih kepada jenengan semuanya. Habis ini Mbak Eti makan siang di sana ya. Habis ini ada makan siang, monggo semua peserta sudah disiapkan. Dari saya, oh ya, untuk terakhir mau kita aplaus untuk kedua narasumber kita semua. Langsung saja, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC ya. Terima kasih, kenang-kenangan terindahnya ini akan bisa berumur panjang lebih daripada yang 50.000 tadi. Terima kasih Pak Agus.
Kami persilahkan untuk foto bersama.